Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang audit internal berbasis risiko. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Rizky Pangestri dengan NIM 171600209 dengan rekan saya Nurul Afia 171600138, Arta Prawira Dinata 171600142, Azzaturova 171600197. Saya akan menuliskan definisi AIBR. IIA mendefinisikan AIBR adalah metodologi yang mengaktifkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dan organisasi tersebut. Keuntungan dan keunggulan AIBR. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menangkap risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko yang sudah aktif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki status tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya, tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko, tanggapan, dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Saya menjelaskan implementasi AIBR. Yang pertama, menilai risk maturity tentang bagaimana dewan dan manajemen menilai, mengelola, dan memantau risiko. Yang kedua, untuk memberikan asuransi dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Yang tahap ketiga, melaksanakan tugas audit, laksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk Saya Aizaturova, NIM 171600197. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aneka ragam risiko bisnis. Yang pertama ada hubungan antara risiko dengan industri atau jenis bisnis. Yang kedua ada hubungan antara risiko dengan tempat. Yang ketiga, keterkaitan antara risiko dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan pemiliknya dan ekspektasi pemangku kepentingan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko bisnis. Yang pertama yaitu strategic atau franchise risk. Yang kedua, legal atau compliance risk. Yang ketiga, financial reporting risk. Yang keempat, staffing atau organization risk. Yang kelima, credit risk. Yang keenam, insurance risk. Yang ketujuh, sovereign atau cross border risk. Yang kedelapan, market risk. 9, operational risk. Dan yang terakhir, sistem atau teknologi risk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko strategis. Bisnis yang sukses memerlukan rencana bisnis yang komprehensif yang dihasilkan dari pemikiran dan pembahasan yang mendalam. Namun, kenyataan hidup yang tak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang terbaik sekalipun kadang-kadang menjadi using dalam waktu yang singkat dan tak terduga. Inilah risiko strategis, yakni risiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena perubahan teknologi dan masuknya pesaing baru yang sangat kuat ke pasar. Ada pula pergeseran dalam permintaan atau preferensi pelanggan, menonjolnya harga bahan baku secara luar biasa, atau sejumlah perubahan lainnya yang berskala besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko operasional. Risiko operasional merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Bisa merupakan kegagalan teknis seperti listrik padam atau karena sebab manusia mogok kerja atau proses berhentinya ban berjalan. Dalam beberapa hal, risiko operasional bisa terjadi karena lebih dari satu sebab. Contohnya, seorang pegawai menulis cek seharusnya 5 juta ditulis 50 juta. Hal ini merupakan kesalahan manusia dan sekaligus kesalahan memproses cek seharusnya dapat dicegah jika ada cara pembayaran yang lebih aman. Misalnya ada orang kedua yang memeriksa cek yang telah disiapkan atau menggunakan sistem elektronik yang memberitahu jika pembayaran terlalu besar. Dalam hal lain, risiko operasional bisa terjadi oleh peristiwa di luar kendali perusahaan seperti bencana alam atau masalah yang dalam website yang digunakan. Apapun yang menghalangi atau menghambat operasi bisnis merupakan risiko operasional. Risiko keuangan. Kebanyakan kategori risiko mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan atau kehilangan pendapatan. Namun kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Contohnya, sebagian yang sangat besar dari pendapatan berasal dari satu pelanggan besar yang lazimnya diberi kredit 60 hari. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai risiko keuangan yang signifikan jika pelanggan tidak mampu membayar atau menunda pembayaran untuk alasan apapun. Perusahaan ini akan menghadapi masalah besar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC. Pelaksanaan program penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberi nilai tambah peran usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Kedua, pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergulir kepada UKM yang lain. Ketiga, adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan yang dalam pelanggaran biaya tersebut belum ditetapkan. Penyelesaiannya adalah menyusun program audit internal berdasarkan risiko yang ada tadi, maka pengendalian intern yang dapat dilakukan untuk menjamin agar program dapat mencapai tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapat dana bergulir. Kedua, menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan.
Dan yang terakhir, penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.